Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ila Jalan Jajan Makan di New Zealand. Untuk kali ini aku mau ngebahas tentang TK di New Zealand. Karena kemarin kan aku ngebahas tentang sekolahnya Mason yang di SD. Dan banyak banget yang nanya. Ada beberapa yang DM, rencananya mereka mau sekolah di sini dan bawa anak, dan anaknya sekitar TK. Jadi pada nanya tuh kalau TK di New Zealand mahal atau murah, pakai seragam atau enggak. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Oh, cara masuknya gimana? Pertama-tama TK di New Zealand itu setahu aku, karena Mason pernah 3 kali pindah sekolah, tiga-tiganya itu nggak ada yang pakai seragam, pakai bajunya bebas. Cuman mungkin untuk, kan di sini ada 4 season, ada 4 musim. Jadi kayak misalnya musim summer itu mereka diwajibkan bawa sunblock atau krim yang apa sih buat matahari itu. Atau kalau misalnya mau pakai dari sekolah, kita harus tanda tangan resmi dari orang tuanya menyatakan kalau sunblocknya itu aman untuk kulit anaknya gitu. Kalau misalnya kayak Mason punya kulit sakit eksema, jadi harus bawa sunblock atau sunscreen sendiri. Itu tanda tangan lagi kalau misalnya kita bawa sunblock sendiri. Tiap pulang sama pergi, atau misalnya kita drop hari Senin, hari Jumat kita ambil lagi, itu tanda tangan lagi biasanya. Yaitu biasanya sih kayak apa ya, ada kayak peraturan kesehatan kali ya dari pemerintah. Aku nggak ngerti juga kenapa kayak gitu. Kalau untuk seragam tadi udah ngejawab, nggak ada. Tapi kalau misalnya musim panas itu diwajibin pakai topinya tuh yang lebar gitu, jadi nutupin kuping. Kan biasanya topi yang ada capnya aja, kalau itu nggak boleh. Biasanya topinya tuh yang lebar sampai ke belakang gitu, yang kayak topi nelayan, kelihatan topi mancing gitu, yang lebar. Sebentar aku tunjukin. Topinya tuh kurang lebih kayak gini. Atau kalau untuk anak cowok, topi Jepang aku bilangnya, topi sekolah Jepang kali ya, apa topi tentara Jepang. Jadi depannya ada capnya gitu, tapi pinggirnya ada kayak nutupin telinga sama leher belakangnya. Jadi intinya kayak melindungi dari sinar matahari seluruh muka sama kuping sama lehernya. Terus kalau musim panas itu, kalau musim dingin itu diwajibin pakai winter jacket yang ada kapuconnya atau hoodie-nya atau penutup kepalanya, karena di sini tuh hujan. Jadi mereka tetap dibiarin keluar main, tapi kecuali kalau hujan deras baru nggak boleh. Kalau rintik-rintik mereka masih dibiarin main di luar gitu. Jadi makanya kalau musim dingin jaketnya tuh yang harus ada penutup kepalanya. Jadi ketika musim dingin terus ada hujan rintik-rintik, mereka masih bisa main di luar gitu. Yang kedua apa lagi? Oh, ada 2 tipe sekolah. Ada yang kalau musim panas tuh dibiarin pakai baju bebasnya, penting celana pendek sama kaos. Ada juga sekolah TK yang nggak boleh kaos kutung gitu loh, takut lengannya kebakar kan, jadi harus ada lengannya gitu. Kalau anak cewek dressnya ya tetap harus ada lengan pendeknya, dress dia nggak apa-apa. Yang penting bukan yang dress satu tali gitu yang bisa ngebakar kulit badan yang nggak tertutup gitu. Terus apa lagi ya? Ya so far sih gitu, nggak ada seragam, bajunya bebas, terserah. Biasa yang dibawa tuh apa aja. Oke, jadi ada 2 tipe sekolah. Yang pertama, sekolah yang wajibin bawa makanan sendiri. Yang wajib dibawa itu morning tea. Morning tea itu antara sarapan sama lunch. Di tengah-tengahnya itu namanya morning tea. Biasanya mereka minum air putih sama buah-buahan. Nanti makan siangnya terserah. Kalau kalian Asia biasanya bawa nasi, tapi kalau bule-bule biasanya bawa roti. Mereka nggak masalah, tapi isinya tuh wajibin bawa buah sama sayur.
Kalau di sini nggak rekomendasi kayak bawa sup-sup gitu yang wajib dipanasin, karena pertama ribet sama kayak tumpah-tumpah kali ya. Jadi yang bawa makanan yang anak kalian bisa mandiri makan sendiri, karena di sini kan gurunya nggak banyak gitu. Terus jarang juga yang ada pembantu di sekolahnya, jadi mau nggak mau gurunya yang bersih-bersih setelah anaknya lunch atau morning tea. Jadi kemungkinan ya yang anaknya mandiri bisa makan sendiri, yang nggak ribet, karena di sini nggak ada suap-suapin gitu kayak di Indonesia, jadi mesti makan sendiri kalau misal bawa nasi. Ada juga tipe sekolah yang mereka punya chef sendiri di sekolahnya, jadi mereka udah siapin morning tea. Kalau morning tea itu mereka siapin cracker, buah-buahan, sama keju. Tapi kalau lunch biasanya mereka kayak bikin satu menu selama seminggu. Nah itu dikasih ke orang tuanya 2 minggu sebelumnya, approve dulu kalau anaknya ini ada alergi nggak di menu yang ini. Kalau misalnya nggak apa-apa, kalian tanda tangan, kalian setuju kalau anaknya akan dikasih menu kayak pie atau spaghetti atau burger atau pizza atau sushi kayak gitu-gitu. Sebagai orang tua yang anaknya alergi di sini tuh bukan cuman kayak gatel-gatel atau gimana gitu. Alergi di sini tuh yang mesti minum obat sama langsung ke rumah sakit gitu. Nah itu muat aku tenang banget, karena mereka ngasih tahu list makanan yang akan dimakan selama seminggu ke depan. Jadi kita tahu 2 minggu sebelumnya makanan apa aja yang mau dimakan. Jadi kita ngerasa aman. Kalau misalnya kita nggak setuju, mereka akan buat makanan khusus buat anak itu. Tapi kalau misalnya emang chefnya saat itu nggak setuju, ya dia minta kita bawa makanan sendiri dari rumah untuk hari itu aja, lunchnya misalnya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, pertanyaannya mahal atau enggak sekolah TK di sini. Jadi anak yang umur 3 tahun itu udah boleh mulai TK sampai mentoknya itu 5 atau 6 tahun. Di sini umur 5 tahun pas tiup lilin itu besoknya udah mulai SD. Tapi untuk anak-anak yang keterbelakangan mental atau di sini ada before school check. Jadi itu dicek matanya, pendengarannya, sama verbalnya. Buat anak-anak yang di bawah standar, ketika untuk mulai SD 5 tahun, mereka boleh tetap di TK sampai umurnya 6 tahun. Tapi ketika anak-anak normal, penglihatannya, pendengarannya, verbalnya, sama tingkat kecerdasannya normal, itu boleh pas tiup lilin, besokannya mulai SD di sini. Untuk soal harga mahal atau murah, di sini anak yang berusia 3 tahun, baru ulang tahun ke 3 tahun, boleh mulai TK, dan itu gratis 20 jam. Maksudnya 20 jam itu gimana sih? Kalau misalnya TK-nya sehari itu 4 jam aja, jam 9, 10, mulai dari jam 8, misalnya jam 9, 10, 11, 12, itu kan 4 jam per hari. Misalnya Senin sampai Jumat, 4 kali 5, kan 20 jam, jadi itu dia gratis. Tapi untuk anak-anak yang 4 tahun mau mendekati 5 tahun, biasanya TK-TK minta orang tuanya untuk nambah jam. Karena mereka biasanya kayak fokusin untuk belajar duduk, belajar nulis selamanya ya, nggak harus alfabet gitu. Kayak pengenalan alfabet, pengenalan angka 1 sampai 10, 1 sampai 15, atau 1 sampai 20 tergantung kecerdasannya kan. Nah itu udah diperkenalin. Kalau misalnya mahal atau enggak, balik lagi ke TK-nya. Ada di sini kindergarten yang dari pemerintah, disubsidi sama pemerintah yang 20 jam itu. Ada namanya sini community kindergarten. Community kindergarten tuh punyanya masyarakat gitu, miliknya masyarakat di sini. Guru-gurunya sama, tetap guru-guru lulusan PAUD, pendidikan anak usia dini, yang udah spesial gitu ya. Yang membedakan adalah setelah 20 jam itu mereka biasanya minta lagi uang tambahan, karena
keberlangsungan sekolah itu dari uang sumbangan orang tua gitu. Ada juga kayak di sini ada kindergarten, ada preschool, ada daycare, sama ada play center. Bedanya apa? Kalau kindergarten itu biasanya bukanya cuman pagi sampai siang lah, jam 2 maksimal gitu. Emang fungsinya itu benar-benar untuk sekolah aja, bukan tempat penitipan anak. Nah, untuk preschool dan daycare biasanya orang tuanya itu boleh dan mereka bisa bukanya tuh jam 7 atau setengah 7, balik lagi ke sekolahnya. Kalian harus tanya sekolahnya itu bukanya jam berapa. Minimal jam 7 lah standarnya ya, jam 7 sampai jam 5.30. Jadi dimana orang tua yang kerja biasanya nitipin anak-anaknya, kalau nggak di daycare ya di preschool, karena jamnya mereka itu fleksibel. Kalau untuk sekolah aja bisa ke preschool mulainya jam 9 sampai jam 3. Nah, kalau untuk preschool perhitungan 20 jam itu gimana sih? Karena jam 9 sampai jam 3 itu kan jam 9, 10, 11, 12 tuh 2, 3, 6 jam kan. Nah, hanya dapat 3 hari. Berarti kan 6 kali 3, 18. Nah, yang 2 jam itu kemana? Apa hangus atau enggak? Nah, kalian boleh tanya. Kalau di sekolahnya aku, sekolahnya Mason itu, mereka dapat free makan selama di sekolah. Terus apalagi ya? Oh, kalau misalnya jalan-jalan, mereka ke swimming pool atau main playground anak-anak yang berbayar, itu mereka gratis. Jadi udah ditanggung sama sekolahnya, sama biaya bus berangkat bareng-bareng ke sananya udah dibiayain sama sekolah dari sisa yang 2 jam itu per minggu. Terus apa lagi ya? Untuk kelebihan sisanya kayak kindergarten yang anak yang berulang tahun ke-4 mau ke-5 itu biasanya mereka tergantung sekolahnya, tergantung manajernya, tergantung gurunya minta kita untuk nambah berapa jam, karena kan kecerdasan anak beda-beda. Mereka pengen apa ya, pengen memperkenalkan untuk tingkat sekolah itu kan lebih, karena biasanya sekolah TK di sini itu dibebasin main, biasanya duduknya di lantai gitu ya, floor time. Jadi mereka story time, baca buku, atau dengar cerita, atau sharing, itu biasanya di lantai. Untuk lunch sama morning tea biasanya emang duduk di meja makan gitu. Tapi untuk yang bener-bener duduk nulis itu kan butuh jam tambahan khusus. Makanya di luar 20 jam itu orang tuanya diminta manajer atau sekolahnya atau gurunya bilang anak ini misalnya nambahnya sejam aja atau 2 jam atau 3 jam, itu kan tergantung lagi ke individunya. Biasanya mulai dari $6,5 per jam sampai $18 per jam. Balik lagi tergantung kotaknya, tergantung sekolahnya, tergantung jenis sekolahnya. Itu ya per jamnya berapa, kalian bisa nanya. Tapi biasanya sih maksimal 15 ya, $15 per hour. Itu balik lagi itu preschool, kindi, atau daycare. Nah, tadi kan ada 4, ada kindi, ada preschool, ada daycare, ada play center. Nah, play center itu bedanya orang tuanya yang menjadi tutor untuk anaknya sama teman-teman anaknya yang di situ. Terus gimana, kan orang tuanya belum tentu semuanya pendidikan PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini. Nah, biasanya mereka itu di training untuk belajar apa sih yang anaknya akan pelajari gitu. Correct me if I'm wrong, tapi biasanya gitu, mereka kayak di training untuk bisa standar untuk belajar di play centernya tuh sama-sama gitu. Nah, tapi di situ juga ada gurunya yang ngajarin, tapi orang tuanya di play center khususnya itu aktif. Tapi ada juga orang tua yang masukin anaknya play center tapi dia nggak mau berkontribusi atau aktif di sekolahnya, cuma nitipin anaknya aja terus orang tuanya kerja, itu ada juga. Tapi kalau untuk orang tua yang full
berada di play center itu ya mereka di. Nah, ada lagi pertanyaan, gimana sih cara masuknya, susah apa gampang? Nah, itu kalian harus visit ke sekolah-sekolah preschool atau kindergarten atau play center atau daycare yang mau kalian masukin. Bawa anak kalian, lihat reaksi interaksi anak kalian sama gurunya, apakah dia suka atau dia tertarik atau dia malah takut atau dia senang sama mainannya, lingkungan sekolahnya. Terus lihat juga lingkungannya aman apa enggak untuk anak kalian main gitu. Sebaiknya sih dibawa. Susah apa enggak kalian bisa bilang ke front office-nya kalau kalian itu tertarik sama sekolah ini karena anak kalian mau ulang tahun ketiga atau anak kalian udah 3 tahun 4 tahun, kalian bisa bawa anaknya. Mungkin mereka akan bilang, oh balik lagi ya hari sekian jam sekian gitu, karena mereka biasanya booking dulu. Atau ada juga yang sekolah-sekolah yang welcome, langsung ngebiarin orang tuanya anaknya langsung, oh ini nih ada anak yang pengen lihat sekolahnya gitu, dibukain pintunya, dikasih tahu, dibolehin anaknya main, dikenalin sama gurunya kayak gitu, lihat interaksi anaknya. Mungkin untuk kayak pada saat jam-jam makan siang atau morning tea, gurunya nggak bisa nemenin mungkin ya, karena kan mereka fokus ngeliat anak-anaknya makan. Karena di sini ada beberapa anak yang alergi, nggak boleh megang apa sih atau interaksi sama temennya pada saat makan, takutnya kan temennya mengandung makanan yang dia alergi jadi berbahaya. Jadi gurunya emang fokus untuk makan, tapi untuk kalau pada saat belajar mereka sih biasanya welcome anak-anaknya main atau join langsung atau dengerin cerita, itu mereka welcome banget. Susah apa enggak, balik lagi ke sekolahnya, ke manajernya ngebolehin kalian observasi atau enggak, tapi biasanya mostly mereka welcome. Jadi nggak susah, pengalaman aku pindah 3 sekolah itu dia nggak susah. Terus anak-anaknya bandel apa enggak? Kalau bandel apa enggak, balik lagi ke sekolahnya. Lingkungan sekolahnya itu lingkungan yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena biasanya kalau lingkungan yang menengah ke bawah, aku pernah waktu itu masukin Mason karena cuman di refer ke sekolah itu, sekolahnya bagus tapi ternyata nggak lihat lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu menengah ke bawah, dan yang terjadi adalah yaitu anak-anaknya yang mungkin datang lapar, jadi pada saat makan jadi rusuh gitu ya, lihat temennya makan kan dia nggak pernah lihat makanan itu, jadi kayak tertarik gitu. Sebenarnya nggak bandel sih, karena kan emang dia cuman penasaran aja itu temennya makannya kok lucu gitu, atau snacknya kok lucu gitu, dan aku nggak pernah lihat mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi kalau menengah ke atas kan mungkin dia orang tuanya memperkenalkan, oh ini ada makanan di supermarket yang mereka bisa beli, mereka bisa makan, jadi mereka ya udah sendiri-sendiri aja makan ya, punya dia makan temennya gitu. Lebih manner sih, lebih punya tata krama ya kalau menengah ke atas. Tapi kalau menengah ke bawah itu ya itu balik lagi, karena mereka nggak punya, mereka nggak bisa beli, mereka penasaran itu snacknya apa sih, jadi mereka biasanya ngambil karena bukan mencuri ya, ngambil karena penasaran aja sih. Kalau anak segitu kan belum ngerti istilah mencuri atau gimana ya, istilahnya kayak penasaran rasanya apa sih, kok lucu ya gambarnya kayak gitu, bentuknya lucu ya kayak gitu-gitu sih, lebih kayak gitu. Kalau bandel apa enggak balik lagi tergantung kan, sama sekolah pasti ada yang bully atau enggak. Balik lagi di sekolah itu ada yang bully apa enggak ya, kita mesti lihat. Selama observasi itu kalian nggak ngelihat hal itu terjadi ya udah. Terus dibolehin berapa kali datang. Kalau aku, pengalaman aku yang pertama kali pas perkenalan gitu, boleh nggak anak, pas nanya-nanya boleh nggak anak saya lihat sama saya, lihat sekolahnya, itu sekali. Yang kedua kali itu di 1 jam anaknya, tapi anaknya tuh nggak diwajibin kayak ngikutin sekolahnya. Kalau anaknya cuman di dalam situ cuman mau main, belum mau dengerin story time, belum mau duduk, belum mau berinteraksi sama teman-teman sekitarnya, itu nggak apa-apa.
Terus kalau misalnya mereka lagi di indoor, tiba-tiba anaknya pengen main di outdoor, itu dibebasin selama 1 jam, terserah anaknya mau main di mana aja. Yang penting kayak perkenalan sama lingkungannya. Terus pertemuan kedua biasanya 2 jam, atau balik lagi ke sekolahnya, menyediakan waktu berapa jam. Dan biasanya di pertemuan kedua itu anaknya mulai dilibatkan, misalnya ini temennya loh, nanti teman kamu kalau sekolah di sini, aku guru kamu loh, yang apa namanya, yang jagain kamu di sini, yang having fun sama kamu di sini gitu. Hari ini kita indoor dulu ya. Pertama-tama morning time itu biasanya baca buku dulu ya. Anaknya nggak diwajibin duduk tenang kayak temen-temen yang udah lebih tua atau yang udah lebih dulu sekolah di situ. Jadi anaknya kalau masih mau berdiri atau lompat-lompat atau guling-gulingan selama dia berada di lokasi itu dengerin ceritanya, mereka udah senang sih. Nggak diwajibin harus strict, harus duduk, harus diem gitu, nggak apa-apa. Mereka ngerti. Terus nanti di ngasih tahu ini waktunya keluar loh, outdoor time gitu. Kamu boleh main apa aja terserah. Kalau mau bantuin gardening boleh loh, mau nyiramin atau mau petikin kayak gitu-gitu. Kalian boleh main pasir, boleh main perosotan, boleh main ayunan, terserah kalian gitu. Jadi gurunya ngebebasin, tapi pada saat yang 2 jam itu gurunya udah memperkenalkan teman-temannya, gurunya, lingkungannya, waktunya main di dalam, waktunya main di luar, nggak sebebas yang pertama kali. Tapi ada juga sekolah yang langsung oke, daftar besok mulai aja gitu. Balik lagi ke sekolahnya, tanya dulu ada kayak perkenalan apa enggak, boleh trial apa enggak, trialnya berapa lama. Ada juga sih yang di waktu-waktu yang pas siang ketika makan, mereka biasanya bilang kalian datangnya jam sekian sampai jam sekian. Nah, jam sekian tuh misalnya ada lunch atau morning tea, kalian harus provide atau bawa makanan sendiri. Itu biasanya mereka kasih tahu sih. Tapi ya itu pengalaman aku 3 sekolah, mereka ngebiarin kita apa sih, perkenalan gitu ya sama lingkungan sekolahnya gitu. Jadi sekian dulu cerita aku tentang TK di sini. Kalau ada salah mohon dimaafkan, bisa tulis di komen misalnya pengalaman kalian TK di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh tulis di komen. Kalau aku salah ngomong juga boleh dikoreksi di komen. Buat kalian terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di berikutnya. Bye bye.